درجات في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام سيد علي بن عباس الملكي الحسني وابن الكريم أبو يزيد محمد بن علي بن الحسني رضي الله عنهما ورضي عن بهما ورحمهم الله ورحمنا بهم في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman. Berarti hadis qudsi. Itu hadis yang mana maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasul. Kalau Quran makna dan lafadz dari Allah, sehingga tidak mungkin dirubah. Dan setiap hurufnya itu membacanya bernilai ibadah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasul. Kalau hadis nabawi lafadz dan maknanya dari Rasul. Dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman kullu amal ilillah lahu, bahwasanya setiap amal manusia itu untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi. Artinya di sini semua amal manusia itu bisa untuk dia pamerkan, ya, bisa dia untuk unjuk gigikan. Seperti sholat itu bisa juga untuk Allah, bisa juga untuk yang lain. Orang yang baca Quran bisa untuk Allah, bisa untuk yang lain. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya di sini. Sehingga di sini dikatakan
Allah berfirman semua amal manusia itu untuk dia, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku. Artinya puasa ini adalah suatu amal yang tidak memiliki ciri khas. Tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, sehingga tidak ada jatah nafsu untuk berbahagia dengan amal itu. Kenapa? Karena semuanya tidak tampak. Orang yang berpuasa itu selama dia tidak ngomong, maka nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Selama dia tidak bicara, nggak ada yang tahu dia itu puasa apa enggak. Bahkan disebutkan di antara pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada para murid-muridnya, mengatakan kalau kalian sedang puasa sunnah, maka basahi bibir kalian, agar orang nggak tahu kalian sedang puasa. Artinya kalau puasa sunnah, jangan tampakkan kalian puasa. Ya, semangat kalau kerja. Jangan tidur di kantor. Jangan loyo. Kenapa? Biar orang mengira kalian tidak puasa. Kenapa? Karena memang puasa ini ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Kecuali kalau Anda bicara. Kalau Anda bicara, maaf saya sedang puasa. Nah ini baru. Orang yang bicara itu bisa bangga dengan ucapan orang lain, Masya Allah sampean ya, puasa. Bisa bangga. Tapi kalau amal ibadah lain, Anda nggak ngomong pun bisa Anda banggakan. Anda sholat, ada orang lewat, ada orang di depan Anda, bisa Anda lamakan bacaannya. Bisa Anda lamakan sujud Anda. Kenapa? Bisa dipamerkan. Tidak harus murni karena Allah. Tapi kalau puasa, fa innahu li, kata Allah. Puasa itu khusus untukku. Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya puasa ini la yadkhuluhu riya. Tidak bisa kemasukan yang namanya penyakit riya, enggak bisa. Riya ini apa sih? Riya ini adalah menampakkan amal dengan harapan untuk diketahui orang lain sehingga dipuji. Atau mendapatkan ya dunianya mereka atau apakah. Nah ini yang seperti ini riya. Dan orang itu tidak bisa menilai fulan riya, enggak bisa. Karena dia amal hati. Riya itu bukan amal perbuatan jasmani ya. Dia amal hati. Yang membedakan orang menampakkan amal ikhlas dengan menampakkan amal secara riya cuman satu, faktornya apa? Anda pengajian kayak gini, saya mau nggak mau menampakkan amal, karena saya mengajar, mau nggak mau amal saya dilihat orang banyak. Tapi kalau nggak ditampakkan, nggak ada yang ngerti. Mau nggak mau saya tampakkan ini, maka nggak bisa dibilang riya. Kecuali kalau ada hati saya perindah ucapan ini biar orang terkagum-kagum. Nah itu masuk riya. Tapi kalau saya hanya yang penting nyampaikan, ya paham nggak paham, amal nggak diamalkan, yang penting saya nyampaikan. Yang seperti ini bisa jadi nggak ada riyanya. Tapi kalau ada keinginan untuk biar orang memuji, oh Masya Allah, ceramahnya bagus, oh Masya Allah, ya kemana-mana ini dakwah, pingin itu, riya sudah kena. Sehingga yang tahu riya cuman dirinya dan Allah Ta'ala. Orang yang riya itu, yang ngerti dia riya cuman Allah dan dirinya. Karena itulah gak boleh orang nuduh fulan riya. Karena sampai selama ini gak ada di dalam komponen manusia itu alat pendeteksi riya, gak ada. Sampai bisa ngerti fulan riya itu gak ada alatnya, Pak. Kalau mata cuma bisa melihat dohir,
telinga cuman bisa mendengar suara. Tapi kalau hati orang nggak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Kalau ada orang nuduh fulan ria, berarti dia punya penyakit suudzon, prasangka buruk. Oh fulan ria aja itu saat pamer aja dia. Loh, berarti Anda ini punya penyakit suudzon, hati-hati. Karena nggak ada manusia punya alat mendeteksi ria. Loh dia kan pamer dia niatnya apa? Mau dia memperlihatkan amal itu niatnya apa? Anda tahu nggak? Enggak, ya sudah, jangan dihukum. Seseorang yang dia figur tokoh agama, maka dia diharuskan untuk menunjukkan, ngasih contoh. Kayak gini loh, berangkat ke Jumatan lebih awal, nanti pulang lebih akhir. Memang dia nampakkan biar orang mencontoh dia. Apakah pamer? Bukan. Karena dia figur. Seseorang yang sedekah, dia menunjukkan, tolong ya diumumkan, yang sedekah siapa-siapa, berapa besarannya. Tujuannya apa? Biar memancing yang lain lebih semangat. Kalau gak diumumkan gitu, dikira orang gak ada yang sedekah, atau dikira paling dikit-dikit sedekahnya, sehingga ditampakkan nominalnya. Apakah masuk pamer? Bukan. Kalau tujuannya biar yang lain semangat, tidak apa-apa. Karena intinya yang menjadikan orang itu ria atau tidak, tujuan dia menampakkan amal apa. Sholat berjamaah, mau nggak mau menampakkan amal sampai. Kalau sholat sendirian ya silahkan di rumah, lebih tersembunyi. Tapi kalau berjamaah harus ada ketahuan amalnya, nggak mungkin ada sembunyikan itu amal. Ya. Dan apakah itu niat pamer? Bukan. Untuk apa? Mensyiarkan. Untuk membesarkan syiar. Kalau semuanya sholat di rumah, nggak ada tampak daripada syiar Islam, nggak kelihatan. Nah inilah, dari sini tidak semua yang ditampakkan itu buruk. Tidak semua yang ditampakkan itu buruk. Walaupun paling afdolnya amal yang tersembunyi. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khairul dzikr ma khafi. Sebaik-baik dzikir itu yang tersembunyi. Apakah boleh dzikir keras? Boleh. Boleh dzikir keras. Kenapa? Untuk memberi semangat. Dzikir berkumpul bersama-sama boleh. Untuk apa? Memberi semangat. Ya, kalau diam-diaman maka bisa cepat ngantuk. Dan kayak nggak ada yang membaca sedikit pun. Dalam ayat tentang sedekah pun Allah Ta'ala berfirman, in tubdus shadaqati fani'imma. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik, kata Allah. Bukan buruk, fani'imma. Wa in tukhfuha, tapi jika kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada yang betul-betul butuh, fa huwa khairun lakum inda rabbikum, itu lebih baik di sisi Tuhan kalian. Dari sini bukan sedekah ditampakkan itu buruk, tapi Allah bilang baik. Tapi yang disembunyikan lebih baik lagi. Sama dengan orang sholat sendirian sama berjamaah. Yang sholat sendirian bukan buruk. Yang buruk itu yang gak sholat, atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Karena itulah dalam hadis Nabi bersabda, sholatul jamaah khairun min sholatil fardh. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Artinya sendirian juga baik, cuman lebih baik berjamaah. Dari sini tidak diejek, tidak dihinakan orang sholat sendirian, karena dia bukan orang buruk, dia orang baik. Yang buruk itu yang gak sholat, tapi lebih baik lagi berjamaah. Nah dari sinilah patokan masalah riya itu di sini. Sehingga dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman tentang masalah puasa itu, fa innahu li, puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Kalimat wa ana ajzi bih
itu dibahas oleh para ulama. Karena tidak ada yang bisa balas amal kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membalas amal kecuali Allah. Siapa yang bisa membalas? Yang punya surga neraka itu Allah. Tetapi kenapa kok puasa ini Allah berfirman, dan aku yang akan membalas puasa itu? Karena kata ulama dikatakan bahwasanya arti wa ana ajzibi, aku yang akan membalas pahala puasa, karena pahala puasa itu tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa tidak dicatat? Karena dia suatu amalan yang tidak ada cirinya. Malaikat itu mencatat yang terucap, mencatat yang dikerjakan. Karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebagian tugas raqib atid apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan kecuali pasti ditulis raqib atau atid. Sementara puasa nggak ada gerakannya, nggak ada ucapannya. Nah, terus apa yang ditulis? Malaikat ini nulis pahala apa? Nggak ada ngapa-ngapain. Puasa itu nggak ngapa-ngapain, Pak. Cuman diem aja. Nggak, isinya dia menahan dari apa yang dilarang, itu aja sudah. Nah, terus dari mana pahalanya ini? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Malaikat nggak ada yang tahu. Sehingga dalam hal ini hanya Allah yang tahu pahala orang yang berpuasa. Kalau orang yang sholat sudah ketahuan duha sekian, sodakoh sekian, sudah ketahuan. Tapi untuk puasa tidak, karena Allah yang tahu, karena nggak ada amal yang ketulis. Yang kedua, bahwasanya ibadah puasa itu identik dengan sabar. Ya, sabar itu sabar apa, Ustaz? Minimal sabar dari yang membatalkan. Sabar makan, gak makan, sabar gak minum, sabar gak mendekati istri, sabar. Sampai waktu yang tentukan, itu adzan maghrib. Nah, sabar ini tidak bisa diprediksi, tergantung dari ujian orang tersebut. Sehingga kita yang hadir di sini semuanya puasa, tapi pahala puasanya beda-beda, tergantung kesabaran. Dan sabar itu tergantung ujian. Sabar ujian. Ada yang diuji dengan anak-anak yang rewel terus, mau tidur nggak bisa aja. Ada yang diuji dengan istri, waktu puasa ya, sudah ujian puasa, ujian istri lagi. Ada yang diuji dengan ekonomi, waktu puasa. Ada yang diuji dengan cuaca yang terik, ya, macam-macam ujian. Ada yang diuji dengan kesempatan dia berbuat maksiat itu lebar, tapi dia tahan. Itu yang paling berat, Pak. Ya, banyak orang sabar melakukan ketaatan, tapi jarang yang bisa sabar meninggalkan maksiat. Jarang. Ya, dan meninggalkan maksiat itu pahalanya sampai 900 derajat. Padahal nggak ngapa-ngapain, ninggalkan aja. Kesempatan maksiat di depan mata. Ya, apalagi ada HP di tangan. Gibah bisa sampai dengan HP. Melihat haram bisa. Ya, bohong bisa, macam-macam maksiat. Tapi tadi ketika Anda tahu saya puasa, Allah melihat saya, enggak usah macam ini. Anda dalam keadaan demikian besar pahalanya. Karena itulah kata ulama, apa hukumnya orang yang sudah niat kuat maksiat tapi nggak jadi? Dilihat penyebab nggak jadinya apa. Kalau nggak jadinya penyebabnya itu adalah karena rasa takut kepada Allah, maka Allah tulis pahala untuk dia. Dalam hadis saya bersabda, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang sudah niat ingin maksiat tapi enggak dia lakukan, maka ditulis untuk dia satu pahala.
Ini kalau karena Allah. Tapi kalau seumpama nggak maksiat ini karena nggak ada kesempatan, ya nggak ada kesempatan, diawasi terus oleh orang tua, waduh nggak jadi. Atau pakai data habis, pakai data habis, coba nggak habis, nonton ini habis ya. Yang seperti ini tetap kena dosa. Sesuai dengan sabda Nabi. Nabi bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfayhima." Jika bertemu dua muslim dengan pedang masing-masing, janji untuk kelahi sampai mati. Janji sudah, ayo ketemuan duel. Kata Nabi, "Fal qatil wal maqtul finnar." Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka dua-duanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini yang membunuh iyalah masuk neraka. Tapi yang terbunuh kenapa masuk neraka? Kata Nabi, innahu harisun ala qatli sahibi. Dia sudah berniat ingin membunuh saudaranya. Cuman apesnya kedahuluan dulu, itu aja. Apesnya dia kedahuluan dulu. Sudah niat membunuh saudaranya, tapi kedahuluan. Maka dua-duanya masuk neraka, kata Nabi. Ini bagaimana niat buruk, kalau nggak jadi karena nggak ada kesempatan tetap ketulis. Orang sumpama pengen ke Balikpapan, apa? Pengen hadir ada orkes dangdut sumpama. Nyampe Penajam ketabrakan meninggal, sul khotimah. Kenapa? Niat dia maksiat. Niat dia mau ke maksiat, nggak jadi karena tabrakan, sul khotimah. Bahkan yang bepergian dengan rencana maksiat nggak boleh kosor, nggak boleh dia mengkosor, karena kosor itu keringanan untuk yang nggak maksiat, yang maksiat nggak boleh dapat keringanan. Jamak nggak boleh jamak dia. Bahkan untuk puasa bagi yang musafir boleh nggak puasa, untuk dia tetap wajib puasa, karena safarnya tujuannya maksiat. Di sini loh bagaimana pengaruh niat itu penting. Sehingga dalam hal ini puasa itu lebih identik dengan sabar. Dan sabar itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya sempurna bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Artinya apa? Tanpa hitung-hitungan. Karena sabar ini nggak ada waktu. Sabar itu nggak ada waktu. Mungkin oke lah, puasa, nggak makan, nggak minum, ada waktunya. Tapi sabar Anda nggak maksiat sampai akhir hayat. Sabar Anda mengerjakan perintah Allah sampai akhir hayat. Nggak ada batasnya. Dan pahalanya berbeda-beda. Nah, dari sini, orang yang dia menyibukkan dirinya ketika ibadah puasa itu dengan banyak amalan sunnah, maka sabarnya lebih besar daripada yang nganggur. Dia puasa tapi nganggur, tidur aja, ya, depan TV aja, beda kualitasnya. Orang yang puasa sabar, gak ngomongin orang, padahal sekitar sini ngomong, di grup macam-macam yang dibahas, bahas fulan yang koruptor, fulan yang ini, fulan yang macam-macam, sabar, gak mau ngikut. Ya, sabar tidak melakukan kemaksiatan, ini pahalanya lebih besar. Karena itulah di antara orang yang mendapat kualitas dalam puasanya, yaitu shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus, yang mereka itu bukan cuma berpuasa dari yang halal, tapi mereka juga berpuasa dari yang haram. Bukan cuma berpuasa dari makan, minum, mendekati istri, bukan. Tapi juga ditambah berpuasa dari membicarakan orang, berpuasa dari berbohong, berpuasa dari melihat yang haram, berpuasa dari mengejek, berpuasa dari ngomong kasar. Kenapa? Karena ini diharamkan jauh sebelum makan minum itu haram.
Jauh sebelum makan minum itu haram, itu perkara-perkara sudah Allah larang. Sehingga dia kalau seperti itu, pantaslah dia menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kemudian dikatakan wasiyamu junnah. Ini ucapan Nabi SAW. Ya. Kalau yang tadi firman Allah. Asyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Neraka. Sebagaimana puasa itu adalah tameng dari syahwat. Orang puasa dia membentengi dirinya dari ikutin syahwatnya. Sementara neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Nabi bersabda, wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Semua keinginan-keinginan manusia itu rata-rata sekitar neraka itu. Dan wa huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang gak enak. Nutup aurat, gak boleh melihat yang indah-indah menurut sebagian orang. Itu gak enak semua itu. Tapi disitulah surga, jalan surga di situ aja. Lapar, bangun malam, ya, sabar nggak diganggu orang, nggak ngeluh, ya, sabar akan penyakit. Ini semuanya adalah di sekeliling surga. Tapi neraka di sekelilingi adalah syahwat. Nah, orang yang berpuasa dia menamengi, membentengi dirinya dari syahwat tadi. Maka kata Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu benteng dari api neraka. Bahkan disebutkan termasuk daripada yang bisa memberi syafaat nanti di akhirat itu puasa dan Al-Quran. Al-Quran dan puasa itu bisa membentengi orang dari, bisa memberi syafaat. Kalau yang golongan manusia adalah anbiya, syuhada, sama ulama. Nabi bersabda, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat yaitu para nabi, orang-orang yang alim yang bagaimana? Alim yang amil, alim yang ngamalkan saja nggak cukup, al-mukhlis, yang ikhlas dalam mengamalkannya. Nggak cukup ikhlas, apa? Az-zahid, yang zuhud akan dunia. Nggak harus punya majelis. Disebutkan Imam Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, bahkan pimpinan tabi'in, yang beliau itu hidup di masa Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Jarak yang jauh. Dia di desa Qarn. Desa Qarn itu di kota Murad. Murad itu di negeri Yaman. Ya, Murad itu suatu kota. Nah, desanya namanya Qarn. Namanya desa Uwais Al-Qarni. Beliau itu hidup di masa Nabi. Bahkan masuk Islam di tangan sahabat yang dikirim Nabi SAW, yaitu Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari waktu dikirim ke Yaman. Tapi kenapa yang beliau nggak ketemu Nabi? Beliau punya ibu yang sudah sepuh, sehingga beliau fokus ngurusin ibunya sampai nggak sempet ke Madinah nemuin Nabi Muhammad. Tapi lihat, beliau itu di kampungnya dianggap gila. Kenapa? Nggak pernah ngomong sama orang. Dan sering nunduk aja. Yo jalan nunduk aja. Sampai pamannya sendiri nyangka dia, oh gila, nggak beres sudah. Ini nggak waras modelnya. Tapi lihat, Nabi SAW kenal dia. Oh, ini sampean kenal ulama wajar. Tapi kalau ulama kenal sampean itu Masya Allah berarti. Kalau Anda kenal ulama wajar Anda kenal guru wajar. Mau nggak mau harus sampean kenal guru Anda. Tapi kalau guru mengingat Anda, nah ini Masya Allah. Berarti ada sesuatu istimewa di hati Anda sampai Anda diingat. Ini suatu kali Nabi pernah bersabda,
Ruba ash'ath aghbar di timrain la yu'bau lahu law sama Allah la barra. Berapa banyak orang yang dia dianggap orang biasa, betul, compang-camping, orang pinggiran, gak dianggap, kayak orang pemulung, gak dianggap. Tapi kalau dia minta sama Allah, pasti Allah kabulkan. Sehingga Nabi menunjukkan inna lillahi ibadan abriya aqiya akhfiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba khusus yang mana mereka aqiya, yang takwa pada Allah. Abriya, gak pernah ganggu orang, gak pernah nyakitin orang, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Abriya. Akhfiya, tapi tersembunyi, banyak gak kenal, dianggap orang biasa. Sehingga ada sahabat yang langsung bilang, ya Rasulullah, tunjukkan satu dari mereka. Kata Nabi, daka Uwais. Ada orang namanya Uwais. Disebutkan sampai sifat-sifatnya. Sampai beliau mengatakan, Uwais ini pernah kena penyakit belang waktu kecil. Akhirnya sembuh. Tapi dia minta, ya Allah, sisakan sedikit. Jangan engkau kasih sembuh semua, sedikit sisakan. Maka Allah sisakan di bawah ketiaknya untuk menunjukkan betapa besarnya pemberian Allah untuk dia. Sehingga dia ingat terus, ya dulu saya pernah kena belang dulu. Sehingga dikasih dikit sama Allah Ta'ala. Ini diceritakan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan nanti di hari mahsyar. Beliau mengatakan ketika semua orang-orang di masa dia itu masuk surga, maka ketika Uwais masuk surga, malaikat mengatakan, kif ya Uwais, berhenti dulu. Sebelum masuk surga berhenti dulu. Tasyaffa, beri syafaat. Maka dia, kata Nabi, Uwais ini memberi syafaat sebanyak orang Bani Robi'ah dan Mudhor. Semua keturunan Robi'ah dan Mudhor. Mudhor itu kakek Nabi yang ke-18. Bayangkan, kakek Nabi yang ke-18. Semua keturunan Mudhor itu ya termasuk Bani Quraisy. Hampir separuh Arab. Siapa Robi'ah? Saudaranya Mudhor. Ibaratnya satu Arab. Habib Umar bin Hafidh untuk menerangkan kalam Nabi itu, beliau mengatakan ini miliaran. Bukan puluhan juta lagi, miliaran kata beliau. Terus Uwais amalan apa? Bikin majelis gak ada, murid pun gak ada, bahkan dianggap gila di kampung. Tapi ini orang yang tinggi di sisi Allah. Nah ini, jadi dalam hal ini para nabi, para ulama yang bagaimana ya? Terus baru syuhada. Ini yang manusia. Kalau yang bukan manusia, puasa dan Quran. Puasa dan Quran. Sehingga usahakan Anda punya salah satu. Dan puasa ini disebutkan ketika ada orang ahli puasa hendak dijebloskan ke neraka karena banyak dosanya. Dia bilang, ya Rob, aku sudah sering mencegah dia makan minum di siang hari. Kasih dia syafaat, ya Rob. Dia sudah sering sengsara di dunia gara-gara aku. Kenapa dia tetap neraka juga? Nah, ini bisa jadi mentas, bisa jadi dikurangi, bisa jadi diletakkan di tempat yang lebih ringan daripada neraka. Ini di antara syafaat puasa ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau di hari salah seorang kalian berpuasa, artinya kalau seorang dari kalian itu sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan bicara kotor, ngejek, bicara yang gak baik, ya jorok, jangan. Termasuk nulis. Kadang-kadang kita ini ngomong enggak, tapi kalau sudah komen di Facebook, Allah, ya kejem. Kenapa? Mumpung nggak tahu saya Ustaz. Kalau saya ngomongan orang kenal saya, kalau saya nulis nggak ada yang kenal. Apalagi namanya nama bodong semua. Kalau sudah ngomong, masya Allah. Ini hati-hati, bukan malaikat nggak tahu. Anda bisa menipu manusia. Malaikat tahu fulan ini yang nulis. Dan tulisan itu lebih kekal daripada ucapan. Andai Anda ngucap buruk,
yang jadi saksi keburukan Anda yang dengar. 10 orang, 10 orang. Tapi Anda nulis, semua yang baca tulisan itu selama belum Anda hapus, dia jadi saksi keburukan Anda. Walaupun Anda sudah meninggal. Tapi tulisannya tetap ada. Sudah meninggal, bahkan mungkin baru lahir ketika Anda baru meninggal. Tapi tulisan Anda tetap dia baca nanti, Facebooknya Anda itu. Selesai, Pak. Kena juga jadi saksi. Itu beratnya tulisan di situ ya. Sehingga sering orang itu nganggap enggak apa-apa cuma nulis. Oh, lebih berat nulis daripada ucapan. Kenapa? Karena kalau nulis itu yang lihat banyak, apalagi di sosmed. Siapapun bisa membacanya. Apalagi yang tersakiti hatinya ketika baca komenan Anda. Pas gurunya dia difitnah, Anda ikut juga memfitnah guru dia, marah dia, Pak. Duh, siapa ini? Kok berani-beraninya memfitnah guru saya? Ngomongnya pedas lagi, dan dia nggak ngerti siapa. Ini hati-hati, ini banyak terjadi ya. Sehingga kata Nabi, fala yarfuth, jangan bicara kotor, wala yashab. Yashab ini jangan berdebat. Jangan berdebat, bertengkar, nggak usah. Ya. Kalau diajak ribut, diam. Sehingga kata Nabi, wa insabahu ahadun aw qatalah, jika seseorang itu memancing amarah dia. Ini sekarang mancing ini kadang-kadang di sosmed kita sering kepancing. Wah, pengen saya komen ini. Nah, ini sering kadang-kadang, panas betul Ustaz. Menyinggung guru sekongkol, harus saya komen ini. Ingat, kesabaran Anda itu diuji bukan ketika Anda dicaci saja. Tapi ketika guru Anda dicaci, Anda ya apa sabarnya? Apakah dengan Anda balik mencaci dia, guru Anda tambah baik? Nah, terus apakah dia bisa bersih dari cacian ketika Anda ikut mencacinya? Tidak. Malah akan menampakkan, oh ini kah muridnya model ini kah? Muridnya kok ngomongnya kayak gini juga muridnya. Kayak gitu. Balas dengan kebaikan. Kalau kita ngomong kotor juga, apa bedanya? Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya seseorang yang mengejek engkau dengan ucapan-ucapan yang buruk, itu seperti dia punya wadah penuh kotoran, ingin meletakkan di wadah engkau. Kalau engkau jawab, maka engkau buka wadahmu, sehingga dia menempatkan kotoran itu ke wadah engkau. Sama-sama kotornya. Tapi kalau engkau nggak jawab, berarti engkau tutup. Nggak mau saya menampung kotoran Anda, saya nggak mau. Saya tutup tempat saya. Itu orang yang diam ketika dicaci, seperti itu. Ini, sehingga kalau kita ikut mencaci sama, gak ada bedanya, Pak. Gak ada bedanya. Ya. Nah, itulah dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, janganlah kalian mencaci orang tua kalian sendiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa dari kami yang mencaci orang tua sendiri? Orang lain mencaci orang tua kalian, kemudian kalian membalas mencaci orang tua dia, nah itu sudah. Kalau engkau diam, dia nggak akan lanjut. Tapi ketika engkau balas, dia tambah mencaci orang tua Anda. Itu sama, mancing katanya, nggak boleh. Itu loh. Ini bagaimana Nabi SAW itu ngajak kita untuk musamahah, ampuni aja, maafkan aja. Sampai-sampai dalam ucapan Sayyidina Isa, kalau engkau ditempeling pipi kananmu, maka sodorkan kirimu, silahkan lagi. Wah, ini repot ini, kalau diamalkan repot juga. Ya, kenapa? Karena saking yakinnya balasan Allah pasti. Dan engkau yang terdolimi itu bisa nanti berterima kasih pada orang yang dolimi Anda. Kenapa? Karena semua pahala dia ke Anda. Terima kasih, tambahin lagi, tidak apa-apa. Habis saya punya pahala ya, tidak apa-apa. Tapi kita nggak tahu itu, kurang yakin, sehingga nggak pengen membalas di akhirat, itu nggak pengen. Tapi ampunan Allah lebih besar. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, falyafu wal yasfahu, maka maafkanlah dan berdamailah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan
dan dia minta damai, maka pahala dia ditanggung Allah. Oh, sudah Allah nanggung, ini gak main-main sudah. Pahala dia ditanggung Allah. Bisa jadi saking banyaknya pahala seseorang itu, dia bisa berbagi dengan orang terdekatnya. Dari sinilah seseorang itu ada kalanya punya maunah, punya pertolongan untuk orang terdekat itu ada Pak di akhirat. Karena itulah Nabi mengatakan perbanyak kenalan orang baik. Siapa tahu kebaikan mereka berlebihan Anda dapat. Kalau dia berlebihan Anda dapat. Siapa tahu. Ya. Nah ini. Fa in sabahu ahadun aw qatalah, jika seseorang itu memancing murka dia, memancing emosi dia, maka katakan inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini di dalam salah satu pembahasan, ucapan ini diucapkan ke diri sendiri. Tidak diucapkan ke orang tadi. Saya puasa. Puasa. Kecuali kalau dia kebangetan. Yang sekiranya itu kita gak bisa kecuali harus melawan. Maka sebelum melawan bilang saya sedang puasa. Jangan gak. Nah, itu baru terdesak. Tapi kalau hanya biasa, ucapkan di hati Anda, saya sedang puasa ini. Ingatkan diri, saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Insyaallah akan kita bahas kelanjutan hadis ini pada yang akan datang insyaallah. Ya, sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras sedikit. Agak keras sedikit biar dengarannya. Ya. Salam. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man di sini artinya siapa? Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Artinya tidak ada yang beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan orang-orang diizini oleh Allah sesuai dengan sabda Nabi tadi. Yashfa'ul qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Karena Nabi SAW wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi semua itu dari wahyu Allah. Artinya ucapan Nabi ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Secara garis besar berarti orang-orang yang diizinkan memberi syafaat 3 golongan tadi. Para nabi, para ulama, para syuhada. Para ulama ini tingkatannya beda-beda. Artinya semakin tinggi derajatnya, semakin besar daripada syafaatnya. Bahkan sampai ada kalanya saking tingginya derajat seorang ulama tadi itu, orang yang gak pernah hadir pengajian pun, pengajian dia dapat syafaatnya.
Bahkan sampai satu negerinya dapat syafaat dia. Kenapa? Karena hidup di negeri yang sama. Bahkan sampai ada kalanya dia memberi syafaat semua muslim yang hidup di masa dia. Saking tingginya dia punya derajat. Ya. Dan itu tidak mustahil. Karena tadi illa bi'idznih, dengan izin Allah. Kalau syuhada itu paling banyak 70. Itu pun hanya keluarga. Entah itu kakek moyangnya atau anak cucunya. Kalau syuhada itu 70. Tapi kalau ulama bisa ribuan. Tergantung kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Ya apa nyari kedudukannya Ustaz? Ya macam-macam. Macam-macam ya. Kayak Sayyidina Uwais tadi. Bukan dengan pengajian. Bahkan murid pun gak ada. Tapi bagaimana beliau itu disebutkan kalau sudah malam itu ya, ini waktu ruku, maka beliau sholat 2 rakaat. Waktu ruku terus sampai sahur, baru lanjut sampai salam. Ini malam sujud, sholat sujud sampai sahur. Bahkan beliau itu disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau itu setiap penghasilannya tiap hari dibagi 3. Sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk muslimin fuqara. Sambil beliau mengatakan, ya Allah, kalau ada orang muslim yang mati kelaparan, jangan siksa aku, karena aku sudah mengeluarkan apa yang aku bisa. Kalau ada orang meninggal karena kelaparan, jangan hukum aku ya Allah, karena aku sudah keluarkan sesuai kemampuanku. Ini menunjukkan kalau ada orang muslim meninggal kelaparan di sekeliling orang muslim yang kenyang, itu dosa kenyang. Kok bisa meninggalkan orang muslim yang kelaparan ini, kok bisa? Sehingga Nabi bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman, man bata syab'an wa jaruhu jahid, orang yang di malam hari kenyang tapi tetangganya kelaparan, enggak beriman, kata Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya memperhatikan sekitar ya. Jadi seperti itu tuh syafaat. Adapun untuk Al-Quran, ini disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran, perbanyaklah baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat untuk orang-orang yang berkaitan dengan dia, membacanya, menghafalnya, memahaminya. Tuh jangan sampai hanya Ramadan Quran. Ya, jadikan itu sebagai sesuatu yang Anda jadikan pedoman. Tapi nggak bisa jadi pedoman kecuali kita paham dulu. Kalau nggak paham kayak apa? Nggak bisa, harus dipahami. Ya. Nah, itu, dan puasa juga sama. Nah, demikian itu masalah syafaat. Ya. Pertanyaan lain? Bukan ada kata ulama yang mengatakan bahwasanya kalau Al-Quran itu kesadaran itu baca surat Al-Ikhlas sekali, kenapa 3 kali untuk apa pahala, supaya pahala dapat sekali 1 kali itu kalau yang pahala itu referensi itu oh ya, belum dapat. Tapi kalau hadis qul huwahad sulsul Quran ada. Qul huwahad itu sepertiga Quran. Bahkan dalam hadis lain, inna anzalna nisful Quran. Soal qadar Anda baca 2 kali itu kayak hatam Quran. Bahkan sebutkan az-zalzalah rubul Quran. Baca idza zulzilatil zilzalah itu 1/4 Quran. Anda baca 4 kali kayak hatam Quran. Itu disebutkan di Shawi, di tafsir Shawi, pembahasan tentang surah Al-Qadr. Itu dibahas di situ.
Tapi kalau yang 4 kali Al-Ikhlas belum dapat. Cuman ada sahabat namanya Muawiyah bin Abi Muawiyah. Beliau itu setiap jadi imam pasti Al-Ikhlas yang dibaca. Tapi bukan Ikhlas ya, maksudnya itu setiap baca surat nanti tutup Al-Ikhlas. Ya, sehingga kulhu terus itu loh. Hanya ada yang lampau, ya Rasul fulan ini kulhu terus saja yang dibaca. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Ya fulan Muawiyah bin Abi Muawiyah. Kenapa engkau kok senang baca Al-Ikhlas setiap sholat? Kata beliau, ini uhibbuha. Aku senang surat ini ya Rasul. Apa kata Rasul? Mahabbatuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu dengan surah Al-Ikhlas bikin engkau masuk surga. Nabi gak mengatakan, wah kamu ini Al-Ikhlas terus saja ganti yang lain, enggak gitu. Cintamu dengan Al-Ikhlas bikin engkau masuk surga. Di sini penting mati Al-Ikhlas, tapi yang 4 kali belum pernah dapat. Ya. Yang saya lakukan tentang masalah itu satu sifat tiga ulama Syuhada. Orang yang mati syahid itu bisa masuk Allah. Dan mati syahid itu pengertiannya apa sih? Apabila ada pengertiannya mati syahid adalah mati dengan Allah. Terus bagaimana dengan barang siapa yang belum menerima maksud itu pokoknya berada di dalam Allah sampai kembali. Tapi bagaimana apabila dia meninggal pada dalam maksud itu? Apakah itu mati syahid yang dapat memberikan syafaat? Itu yang pertama. Yang kedua tentang misalnya kita ini ada zakat harta semua 2 miliar itu bisa kita berikan ke satu orang yang semuanya Assalamualaikum. Jadi syahid itu terbagi 3. Ada syahid dunia saja, yaitu orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir, tapi niatnya bukan untuk Allah. Apa niatnya? Pengen dapat harta rampasan perang. Niatnya pengen harum namanya biar tertera sebagai pahlawan. Nah, ini banyak nih, ya, nggak cuman perang. Orang-orang yang niatnya biar nama harum selesai sudah masuk itu semua itu. Ya, yang kedua orang yang syahid dunia akhirat. Di dunia syahid, di akhirat syahid. Yaitu orang yang berperang di jalan Allah, meninggal di medan perang melawan orang kafir dan niatnya untuk meninggikan kalimat Allah semata. Gak ada niat lain. Maka 2 orang ini hukumnya di dunia tidak boleh dimandikan, gak boleh disolati. Ya, karena urusan niat dia hatinya, fikih gak bahas hati, sehingga dia gak boleh dimandikan, gak boleh disolati, langsung dikubur. Ya, itu untuk hukum orang yang syahid dunia saja atau dunia akhirat. Yang ketiga, syahid akhirat saja. Ini banyak. Yaitu orang yang nuntut ilmu meninggal. Di dunia hukumnya biasa, tapi di akhirat dapat syahid. Orang yang meninggal sakit perut, meninggal gempa, ya, meninggal keruntuhan bangunan, meninggal karena melahirkan. Ini banyak contohnya. Di dunia dia seperti mayat biasa, dimandikan, kafani, sholati, kuburkan. Tapi di akhirat dapat derajat syuhada. Nah terus yang memberi syafaat ini yang mana? Yang pasti
Yang beri syafaat itu yang syahid dunia akhirat. Tapi syahid akhirat saja, ada yang bilang tidak. Cuman dia dapat makom syahadah di akhirat. Yang mana Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sampai engkau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan bilang mati. Loh, saya angkat jenazahnya, jangan bilang mati, kata Allah. Bal ahya, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, diberi rizki di sisi Tuhannya. Ya, ini hukum orang syahid 3 tadi. Kemudian nomor 2, boleh apa tidak memberikan zakat ke satu orang. Kalau seumpama itu seorang imam, pemimpin, ya termasuk pemimpin adalah badan zakat, nggak boleh. Dia harus meratakan ke 8 golongan. Ya, karena pemimpin atau badan zakat, nggak boleh dia memberikan ke satu, nggak boleh. Harus ke semua golongan yang ada. Tapi yang pasti nggak ada itu sekarang budak, ya, riqab nggak ada. Terus kemudian fisabilillah itu hampir nggak ada sudah. Kalau madzhab Syafi'i itu, ya madzhab Syafi'i ya, fisabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah modal sendiri. Ya, nggak digaji oleh pemerintah, beli roket sendiri, tank sendiri, sumpama. Ya, kaya ini iya, tapi kasih zakat, ini kasih zakat. Karena yang fakir miskin cuma 1-2, Pak. 3 sampai 8 semuanya itu bukan fakir miskin. 8 yang dapat zakat itu cuma 1-2 aja yang miskin. Fakir miskin 1-2. Yang 3 sampai 8 bukan miskin kaya-kaya itu. Dapat zakat. Ingat ya, jadi jangan hanya ini bukan miskin Ustaz. Loh. Yang fakir miskin cuma 1-2. 3 sampai 8 bukan miskin. Ambil bukan miskin. Ya, orang punya hutang nggak harus miskin. Tapi hutangnya bagaimana nanti ada pembahasan. Tanya Ustaz fikihnya itu nanti ya. Nah, itu macam-macam nanti. Nah, itu yang jarang ada 2 itu. Ya. Yang sisanya rata-rata ada. Nah, tapi kalau itu milik pribadi dan bukan malik, bukan seorang raja, di sini hilaf. Imam Ibn Ujail, seorang ulama madzhab Syafi'i, mengatakan boleh memberikan zakat pribadi ke satu orang. Dan ini pakai dalil. Ada ketika sahabat Abu Thalhah. Sahabat Thalhah ini punya kebun kurma paling bagus di Madinah, namanya Buroiha. Kebun kurma paling bagus. Itu pas panen, dia bilang, ya Rasulullah, ini panenku kasih ke siapa ya Rasul zakatku? Kasih sepupumu itu. Dalam riwayat yang lain, saudara. Berapa ya Rasul? Semuanya kasih. Loh, ini banyak ya Nabi, tidak apa-apa. Biar dia mengentas. Kan tujuan zakat kan mengentas kemiskinan. Kalau kasih 500.000, tahun depan minta lagi, Pak. Kasih dia modal, sekiranya tahun depan dia nggak jadi 8 golongan lagi. Kalau bisa dia zakat. Nah, itu yang diambil Imam Ibn Ujail. Kita semua punya sepupu. Ya. Itu berkali-kali nggak bisa, sudah kerja tapi nggak cukup terus. Terima zakat paling ya 500.000, habis juga seminggu ini. Sampean bisa apa? Nah, saya bisa jahit, belikan mesin jahit, modalin dia. Penghasilannya dari situ, sehingga dia tahun depan nggak wajib dikasih zakat lagi. Nah, ini bisa untuk diamalkan, bisa. Ya, karena memang ada ulama yang mengatakan itu, walaupun pendapat yang paling kuat, walaupun itu pribadi, minimal 3 golongan. Minimal 3 golongan. Dan setiap golongan minimal 3 orang. Ya, contoh ya, fakir, miskin, siapa lagi? Amil sumpama. Fakir 3 orang, miskin 3 orang, amil 3 orang, 9. Itu paling minim sudah. Kalau pakai pendapat yang paling kuat, cara membaginya itu segitu. Ya.
Tapi kalau seumpama Anda lihat Anda punya family, saudara, ya, sangat-sangat membutuhkan, mending selamatkan dia dari kemiskinan. Apa? Kasih modal dari zakat tadi. Cuman jangan langsung dikasih semua, karena orang kalau nggak ngerti habis dibuat togel juga, repot lagi. Tapi cari, kasih kerja dia. Karena itulah ngasih duit itu tidak harus kalau kita ngerti ada yang lebih baik dari duit. Makanya ini orang harus ngerti yang bagi zakat ini. Jangan asal wis terserah dia. Karena bisa jadi dipakai yang enggak. Contoh ada fulan, dia ini sering teler, sering gini, tapi fakir. Ingat ya, telernya seseorang tetap tidak mencegah dia dari berhak zakat. Dia fakir, selama dia muslim kasih. Cuma dia apa Ustaz? Khawatir nanti dibuat beli khomer. Nah, kasih sembako aja. Kasih sembako. Sehingga dia tidak mungkin menggunakan uang itu untuk saya nggak baik. Nah, itu seperti itu caranya. Ya. Sekiranya manfaat dan tidak membahayakan kita. Karena kalau kita membantu orang maksiat, ya, maka kita dapat imbasnya pasti. Bahkan rumah, seseorang bangun rumah nih, terus rumah itu jadi warisan anak-anaknya. Anak-anaknya maksiat di rumah itu, yang bangun kena juga. Ada imbasnya itu. Nah, itu beratnya di situ, Pak. Ya, nah, sehingga dalam hal ini caranya demikian. Kalau bisa ambil cara itu silahkan. Ya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa di dalam lindungannya, di dalam liputan rahmatnya, maghfirahnya, sampai akhir hayat dan mendapat predikat husnul khotimah setelah panjang umur dan cukup modal untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخيلا أنقيا لما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وكر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل